رب بفضل الصيام نصلي ونسلم على هذا النبي الكريم الرسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم المعتكفين والمعتكفات في كل مكان المتصلين بنا جميعا في هذه الليلة المباركة، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakariya. Kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ada kalimat rizkinya? Wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam wa anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Silakan highlight yang bagian terakhirnya tuh. Ya, terutama kata yarzuqu may yasha. Man-nya itu menunjuk kepada personal. Baik. Saya sudah pernah kisahkan dari garis keturunan. Jadi saya nggak perlu bahas lagi siapa itu Maryam, anak siapa, Imran itu siapa, Hana itu siapa, Zakaria siapa, sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sekarang kita langsung ke intinya saja. Bapak dan Ibu dan teman-teman dimanapun berada, Maryam ini alaihissalam, di antara keutamaannya secara personal, Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan rezeki untuk beliau. Sampai-sampai apa yang dibutuhkan itu selalu tersedia sebelum dimintakan. Sebelum dimintakan. Jadi yang ditugaskan untuk bisa menyampaikan keperluan Maryam itu pamannya Nabi Zakaria alaihissalam. Itu yang mengantarkannya. Ini kebutuhan, ini makanannya dan seterusnya, buah-buahannya. Tapi dikisahkan, disampaikan di ayat ini, kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Kullama itu setiap waktu. Setiap kali, bukan sekali dua kali. Setiap akan diberikan kebutuhannya, kok sudah ada di situ. Dan kalimatnya menggunakan nakirah, rizqa, enggak pakai alif lam. Enggak, bukan begini bunyinya, wajada 'indaha rizqa, bukan. Wajada 'indaha rizqa, enggak pakai alif lam. Nakirah general, artinya apa? Melebihi apa yang akan diberikan. Jadi ketika akan disampaikan, musimnya jeruk. Tapi kok ada apel, padahal bukan musim apel. Jadi semua apa yang diperlukan sudah ada di situ. Dan itu setiap waktu. Melebihi batas apa yang akan diberikan. Maka apa yang terjadi? Pamannya mengonfirmasi. Pertanyaan itu sebetulnya pertanyaan retoris yang tidak perlu dijawab. Tapi untuk mengonfirmasi, karena kan beliau Nabi. Tahu, udah pasti dari Allah. Cuma ingin memastikan apakah Maryam latihannya sudah sukses atau belum. Betul gak sudah dekat dengan Allah tuh? Kan? Maka ditanya, qala ya Maryam anna laki hadha? Maryam, dari mana semua ini? Apa jawabannya? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Paman, Allah itu akan berkehendak menganugerahkan rizki tanpa batas bagi siapapun. Bagi siapapun, itu personalnya, individualnya, sifat individunya di situ. Man, bukan alladzina, man, bagi siapapun yang dikehendakinya. Rizki tanpa batas itu ciri khas pancaran takwa. Dari mana taunya? Buka yang Quran surah 65 itu. Ya, di akhir ayat kedua, awal ayat ketiga. Dan ini adalah akhir perjumpaan kita di malam ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib. Bighairi hisab. Sifatnya sama. Jadi ketika Maryam disiapkan menjadi pribadi yang bertakwa, apa yang didapatkan oleh Maryam? Rizki tanpa batasan. Karena sifat takwa itu kalau sudah meningkat takwanya terkait dengan rizki, tidak ada batas di situ. Apapun yang dibutuhkan sudah ada. Dan semakin tinggi takwanya, terkadang belum minta sudah ada. Karena Allah kan sudah tahu apa yang akan kita butuhkan. Jadi ada orang tuh belum mengangkat tangan, belum sujud, belum keluar di lisannya, sudah siap kebutuhannya. Dan itu persamaannya takwa. Dan itu yang dibuktikan oleh Maryam alaihissalam. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Dan Nabi Zakaria membaca. Dan ini dahsyatnya, keberkahan Maryam yang ada di situ langsung digunakan oleh Nabi Zakaria untuk meminta pemberian dari Allah yang tanpa batas dan dikabulkan. Bagian dari rezeki itu kan bukan hanya harta, yang berarti materi, uang, bukan hanya itu. Ketenangan rezeki, anak-anak itu rezeki, keturunan itu rezeki, terkumpul di situ. Maka disitulah kemudian beliau meminta, dan yang digunakan adalah dasar takwa yang paling awal, yaitu sholat, ibadah. Dilakukan di situ. Nah sekarang pertanyaannya, apa amalan takwa Maryam alaihissalam
sehingga bisa mengantarkan beliau berada pada naungan Allah dengan pemberian rizki tanpa batas. Ini yang mau kita keluarkan di malam hari ini. Tidak saya besokkan, sekarang saya bahas sekarang. Tidak, tenang. Antum berpikirlah yang positif. Sekarang kita tuntaskan sekarang. Lebih cepat, lebih baik. 1. Menemukan tempat yang spesifik digunakan untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Dalam kurung mihrab, masjid, musalla, dan sejenisnya. Mihrab, masjid, musalla, dan sejenisnya. Kurung tutup. Baik. Apa itu mihrab? Baik. Asalnya mihrab itu adalah tempat yang disiapkan dan dideklarasikan untuk berperang dengan setan. Ini asalnya. Karena kata-kata mihrab itu seakar dengan kata harb. Harb itu artinya perang. Jadi mihrab itu tempat yang disiapkan dan dideklarasikan untuk berperang. Dengan siapa? Dengan setan. Setan itu sifatnya apa? Sifatnya mencegah anak Adam untuk ibadah. Masih ingat ibadah pokok itu apa? Salat. Dalam salat ada sujud kan? Nah, setan itu nggak sujud. Makanya ketika melihat anak Adam sujud, itu viral dalam hadis, dia teriak histeris. Ya, makanya kalau ada orang salat kemudian ada yang teriak-teriak, patut diduga itu. Ya, itu teriak. Di hadisnya berkata begini, wailah, wailah, ada yang wailul li. Umir ibnu Adam liyasjud fayasjud fa umirtu li an asjud fa abaitu an asjud. Celaka aku, celaka katanya. Anak Adam diperintahkan sujud, dia sujud. Aku diperintahkan sujud, aku enggan sujud. Fa alayyan nar. Maka kata setan, aku dapat neraka. Dia teriak itu, histeris. Karena itu setan bertekad untuk mengganggu anak cucu Adam itu supaya enggak sujud, supaya enggak ibadah. Nah, tempat memproklamirkan diri untuk berperang dengan misi setan itu, membentengi diri supaya tidak banyak digoda oleh setan, menguatkan diri supaya kuat, punya benteng kuat, tercegah dari godaan setan, itulah mihrab. Asalnya itu, asalnya. Kemudian berubahlah secara spesifik menjadi tempat yang dikhususkan untuk ibadah. Itu pengertian akhirnya yang kita pahami sekarang. Jadi kalau sudah punya mihrab, artinya tempat itu spesifik untuk ibadah saja. Nggak bisa digunakan untuk yang lain. Dan itu spesifik ibadah saja. Apa keistimewaan mihrab itu? Kalau kita punya mihrab, dikhususkan hanya untuk ibadah, tidak untuk yang lain. Jadi kalau ada keperluan di luar ibadah, keluar. Makan, keluar dulu. Minum, keluar. Ngobrol urusan dunia, keluar. Telepon, pasang status, WhatsApp, jawab komen, like, dislike, keluar. Dan tidak perlu Anda menyampaikan, ceklik, sedang di mihrab, belum bisa berkomunikasi. Nggak usah. Udah, fokus aja ibadah di situ. Kalau bisa melakukan itu, maka hasilnya apa? Dua. Satu, setiap doa yang dikabulkan, sepanjang maslahat, pasti Allah jawab. Setiap doa yang dipanjatkan, sepanjang maslahat, maslahat itu artinya kita butuhkan, bukan sekedar kita inginkan. Itu pasti dikabulkan. Jadi sifat mihrab yang pertama mempercepat terkabulnya doa. Dan itu yang dimanfaatkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi beliau berdoa di mihrabnya Maryam. Jadi minta berkahnya mihrabnya Maryam. Itu yang dimaksud tawassul. Ada tawassul dengan amal saleh, tawassul dengan tempat baik, ya, tawassul dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak jenisnya. Ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan. Dalil tawassul itu di Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, dan dengan takwa itu cari wasilah. Jadi wasilah tawasul terbaik itu dengan takwa. Nah, Nabi Zakaria melihat ketakwaan Maryam. Makanya di tempat Maryam mempraktikkan takwa itu langsung berdoa, langsung sholat. Itu yang ada di ayat 38-nya surah Ali Imran itu. Hunalika, di mihrab Maryam itu, da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria berdoa meminta kepada Rabbnya supaya diberikan keturunan. Gitu. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'un doa. Dan nggak pakai lama, langsung dijawab. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Fil mihrab tuh.
Fil mihrab. Annallahu yubashshiruka bi Yahya. Yang kedua, mempercepat datangnya rizki, bahkan dari sisi yang tidak diduga. Ya. Jadi begitu kita sedang zikir, Assalamualaikum, datang tuh teman kita namanya rizki. Kita nggak duga-duga tuh datang aja dia kan. Ternyata bawa makanan, ya alhamdulillah. Jelas ya, mempercepat datangnya rizki. Kalau nggak percaya coba, saya bisa kuat bicara begini, alhamdulillah. Sampai hari ini bukan cuma meyakini, kita praktekkan. Dicoba untuk dipraktekkan. Dan ketika kami share dengan beberapa kawan itu, dan serius diikuti stepnya begitu, dapat Pak. Ya, saya punya kawan, sahabat di satu tempat lah di luar, gak perlu saya sebutkan, mungkin juga melihat tayangan ini. Ya, di luar negeri, bukan di Indonesia. Cerita, Ustaz saya sudah sekian tahun, belum dikaruniai keturunan, begini. Baik, pengetahuan, sependek pengetahuan saya, coba lakukan ini. Ini ayatnya, di suratnya, bikin begini, lakukan seperti ini. Bismillah. Tawakal kepada Allah. Pulang dari negara itu sampai di Indonesia, jeda, nggak sampai lama, dikabari, istrinya nangis, wah haru dan sebagainya. Ternyata positif dan sudah lahir, alhamdulillah. Dan nama anaknya sama dengan nama masjid ini. Itu, masya Allah, alhamdulillah itu barakahnya tuh. Dengan iman itu berkahnya luar biasa, tinggi sekali. Dapat. Nah itu mihrab. Dan mihrab itu tidak hanya ada di masjid tempat imam. Kenapa tempat imam itu disebutnya mihrab? Karena ini yang paling menentukan untuk berdoa. Kan doa kita di sholat dipimpin imam. Makanya kita berharap doa-doa yang dibacakan imam ini bisa terkabul. Karena itu fikih imam itu tidak biasa-biasa. Istimewa fikih imam itu. Jangan memilih imam yang kualifikasinya tidak jelas. Kan di Alfiyah juga begitu. La yajuzul ibtida bin nakirah malam tufidka inda zaidin namirah. Jangan pilih mubtada yang didahulukan imam itu dari yang tidak jelas. Jadi harus jelas. Kenapa imam itu harus paham fikih sholat, bacaannya bagus, paham tentang psikologi makmum, karena akan mewakili makmum. Ya, jadi jangan gadaikan nasib kita untuk berdoa ya dengan posisi imam yang tidak jelas. Karena itu kualifikasinya ketat. Itu yang menjadikan imam itu sebelum sholat itu mesti menatap dulu makmum. Kan kemarin saya katakan bukan cuma nengok sedikit, apalagi nggak nengok, istau, udah tahu, gitu kan? Lihat makmumnya, ini yang transit, ini yang bukan penduduk lokal, ini yang tidak kuat berdiri lama, ya kan? Ini yang sudah anak kecil, oh ini wajah-wajah kulhu, ini wajahnya wajah Yasin, ini Al-Kahf, itu kelihatan. Nanti dari situ cari yang pertengahan, dan pertengahan pun yang dibutuhkan makmum. Jadi Bu Pak, jadi imam itu unik ya, unik sekali. Kadang-kadang tuh kita meniatkan baca surat A, tapi di pertengahan bisa pindah ke B. Saya itu jarang-jarang kalau baca, dan memang tidak begitu seharusnya gitu, lurus ya. Jadi urutannya kan Al-Fatihah, Al-Baqarah, gitu kan, Ali Imran, An-Nisa apa. Tapi itu kadang-kadang di pertengahan bisa pindah gitu. Bisa pindah. Kenapa? Karena ya itulah uniknya dalam sholat menjadi imam itu. Karena kan Allah Maha mengetahui apa yang dibutuhkan makmum. Terkadang kan kita baca satu surat tertentu, di belakang makmum ada yang nangis gitu ya. Ternyata itu yang dia harapkan, ada yang kesesuaian gitu. Ya. Walaupun kadang-kadang kita unik juga, ini kan ayat kalau dibaca harusnya nggak ada yang nangis gitu. Kenapa nangis sendirian kan? Gitu. Tapi ada yang betul-betul itu bagian yang diharapkan, ada yang cocok, ada yang sesuai, itu yang kita mintakan. Kadang-kadang begitu kita baca, niatnya baca ini, keluar yang ini gitu. Lalu kemudian kita masuk ke ayat itu. Itu sesuatu yang tidak mudah, makanya jadi imam tuh nggak biasa. Nggak biasa. Jadi ada harus syarat spesifik yang kita ketahui. Nah, itu sangat mahal harganya. Sangat mahal. Nah, mihrab. Itulah mihrab. Kenapa tempat imam disebut dengan mihrab? Mihrab ini pun boleh kemudian kita kreasikan di rumah, bisa. Dan tidak harus luas. Ruangan kecil gak apa-apa. Saya itu Pak, Ibu mendesain mihrab waktu ngontrak di Ciputat, di Legoso. Petakan, saya tinggal di petakan dan bukan aib. Saya ngontrak. Sekarang pun saya merasa saya ngontrak. Sekarang saya merasa begitu karena saya gak punya Pak. Orang mengira saya ada kendaraan dipakai. Tidak, itu cuma numpang pakai. Numpang pakai, bukan punya saya itu. Kan punya saya, cuma numpang aja, numpang pakai. Jadi bukan aib, kontrak itu bukan aib. Toh pada akhirnya kita tinggalkan juga. Ya, tapi bukan habis ini semua ngontrak gitu, tidak ya. Maksud saya ya proporsional saja gitu. Nah, ketika dipetakan itu petak pertama 5 tamu kumpul baca, petak kedua tidur, kan biasa petakan begitu kan? Petak ketiga dapur, sedikit space, kemudian kamar mandi kan begitu kan? Itu cuma sebentangan sejadah, Pak. Bentangan sejadah. Di situ kita sujud, oh enak banget gitu. Enak, nikmat sujud, minta. Makanya sampai sekarang tuh tidur di alas kayak karpet ini saya biasa Pak, Bu, biasa. Kadang-kadang ya sudah waktunya tidur ya istirahat. Teman-teman yang dampingi saya tahu betul. Ya, udah di sofa, di kursi, di mana aja lah. Asal bukan di tempat yang kotor, najis, kan? Alhamdulillah bisa istirahat. Sujud, enak tuh. Terus apa yang terjadi? Ya seperti yang dijanjikan.
Alhamdulillah, dan tidak perlu kita cerita ini itu tidak. Tapi saya ingin katakan bahwa semua punya peluangnya. Allah itu nggak mungkin membuka jalan kalau hambanya nggak bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas? Nah, jadi silahkan ke rumah itu yang ada ruangan, desain ruangannya. Tapi tadi hanya untuk ibadah. Kalau nggak ada kepentingan keluar. Silahkan zikir pagi, petang. Di situ silahkan malam, ya subuh, baca Quran, istighfar. Dan ingat pesan saya, ketika sudah beramal soleh, selesai, berdoa. Jangan biarkan semua pekerjaan kita yang baik itu ditutup begitu saja tanpa doa. Tidak. Karena itu wasilah terbaik untuk minta. Kalau rumahnya cukup besar, bikin ruangan. Kalau lebih besar lagi, buat musola. Khususkan di situ untuk sholat ibadah, dari musola itu ada mihrabnya. Untuk tahannus di situ, kontemplasi mendekat kepada Allah. Jelas? Kalau belum memungkinkan, maka cari tempat-tempat strategis untuk bermohon. Makanya di dalam kurung tadi saya tuliskan masjid. Itu Pak yang saya rewel tadi katakan, Bu, ibu boleh WA suaminya. Ingatkan dengan kuat, Pak. Kalau dari kantor pulang ke rumah mampir masjid dulu ya. Jadi berangkatnya usahakan dari masjid, sholat Pak, subuh, doa dulu. Kalau harus berangkat awal ya habis sholat subuh berangkat. Kan? Kalau bisa nunggu syuruk ya syuruk silahkan. Kalau sebelum subuh petakan supaya di sana nyampe subuh. Usahakan bisa di masjid. Pulang-pulang selesai kerja sebelum ke rumah mampir ke masjid dulu. Seperti yang saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Supaya aura kita itu cerah saat pulang ke rumah. Yang kedua, ini yang paling penting. Kita bermohon kepada Allah langsung di rumahnya. Saya sering katakan, ya Allah, saya sudah berikhtiar seperti apa yang Engkau telah perintahkan, maka saya bertawakal akan rizki yang telah Engkau janjikan. Lalu kita baca ayat deh, innallaha la yukhliful mi'ad, atau innaka la tukhliful mi'ad. Kan ada dua riwayat, kan? Jadi yang Ali Imran, baik yang ke-9 ataupun kemudian yang di penutup-penutup dari rangkaian 190 sampai dengan 195 itu. Jadi kita langsung kembalikan kepada Allah, itu enak gitu hasilnya. Coba aja dulu. Dan jangan menuntut sekali ada mihrab langsung minta. Terus langsung pengen nuntut dikabulkan seketika, tidak. Allah itu nanti ada tahapannya memberi. Kadang nanti sebentar agak lambat, tapi setelah kita konsisten itu belum minta udah dikasih. Dan saya selalu tegaskan hukum konsisten, selalu melewati 9 tahapan. Yang baru bergabung ya. Ya, selalu melewati 9 tahapan. Konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4 sampai konsis 10. Baru setelah konsisten itu belum minta langsung dapat, langsung ada. Jelas ya? Baik. Ayo tinggal dikerjakan. Mumpung masih intikaf sekarang, penuhi tuh mihrab tuh. Ya, sekarang kan sudah di masjid. Kalau sudah intikaf sepanjang di area masjid itu qabul insyaallah. Ya, nggak cukup dengan amin, perbaiki niatnya. Ya, jangan harapan-harapan tidur besoknya ayam apa padang. Ya, kalau di kepalanya cuma makanan, cuma ini, ya repot. Ya. Ayo isi dulu, maksimalin deh ibadahnya, kan sayang udah ada di sini. Sayang di sini. Kalau anak-anak gak apa-apa, main bola, mau teriak-teriak, mau lari, namanya anak-anak, kan belum balik, ya kan? Antum levelnya sudah beda, kita sudah beda. Mumpung udah ada di sini, maksimalkan. Sebab kalau sudah keluar, nggak bisa lagi dapat pemandangan seperti ini. Mau tidur nggak enak karena orang lain pada sholat, gitu kan? Atur alarm sekarang sudah mulai hati-hati karena takut ketika sholat bunyi, gitu kan? Ya, itu nggak akan dapat lagi pemandangan seperti itu dan pengalaman demikian. Mumpung masih ada di sini, nanti ketika keluar jadi kebiasaan. Ya, saya sering sarankan setiap itikaf, nanti peserta itikaf itu jangan soleh sendirian, saling berkenalan, ta'aruf. Ini sekatnya aja masing-masing, ikhwan, akhwat, nggak perlu di cross, ini aja. Dan gitu nanti saling menguatkan, membentuk komunitas taman orang-orang soleh Riyadhus Shalihin, saling ingatkan. Ini alumni itikaf, kita dulu punya database alumni itikaf angkatan sekian, masih ingatkan. Ustaz taklim di mana? Gini, ayo kita tahajud, yuk kita baca Quran, yuk ikut program untuk menghafal. Itu tuh masih